Oke, Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, GG Roh. Waduh, dikira ada cup. Ada cup Eh, belakangnya. Oke, bagaimana perkembangan kehidupan barista sekarang, G? Baris kita tuh masuk ke gelombang ke apa ya? Perkembangan ketika si kopi itu awal mula ditemukan, terus gelombang kedua kopi mulai eh, dicoba orang-orang, dan kita gelombang ketiga mulai masuk ke gelombang yang ini tuh diulik apa dulu. Hmm. Jadi semakin itu pengetahuan dicari gitu untuk kopi ini tuh. Kayak misalkan kita harus nyeduh pakai alat ini, wah ini harus dipelajari dulu nih alat ini kayak gimana untuk satu seduhan kayak gitu. Mulai masuk ke tahap pengembangan lebih maju sih sampai sekarang. Tahapannya itu. Sebentar, GG itu usia berapa Ya, sekarang? aduh ditanya usia 17 apa dulu. Astaga. Umur 5, umur 25. 25 cukup matang untuk Ah, seorang laki-laki sih, cukup matang untuk memutuskan ya, bersikap dan segala macam. iya, Oke. yang Nah, bentar lagi. pendidikan terakhir GG apa? Sampai mana? Hmm, saya sekolah nyampe SMK dulu tuh, sampai SMK. SMK. Berarti Hmm, lulus tahun 2014, saya 2014. berarti cukup senior lah ya. Hmm, 2014 bisa cukup senior. ya Eh, nah, 2014. kenapa memutuskan untuk menjadi seorang barista? Fokus di barista kan? Atau di apa keterampilan lain begitu? Keterampilan lain ada, cuman barista mungkin sejauh ini yang paling lama aku dulu. GG menggeluti apa ya, sebagai penyeduh gitu. Hmm, hmm, Jadi waktu SD tuh kayak ditanyakan sama guru sekolah gitu. hmm. Dipanggil ke depan 4 orang gitu kan. Ayo GG ke depan sama temen lain gitu. Terus ditanya, GG kan paling terakhir nih. Hmm. Yang satu ditanya, cita-cita kamu apa? Saya pengen jadi dokter. Yang kedua bilang, saya pengen jadi tentara. Terus yang ketiga bilang pengen jadi guru gitu. Hmm. Nah, waktu GG ditanya, GG bingung sendiri sama cita-cita sendiri. Hmm. Akhirnya ngikutin yang pertama. Saya pengen isi aja. Oke. Akhirnya kayak gitu waktu SD. Terus Belum terbayang belajar berarti. kayak yang Belum terbayang semasa SD. belum Oke. Hmm. Kemudian, Terus itu kan kesini ternyata GG itu paling lambat dari hitung-hitungan. hmm. Kadang merasa bahwa diri itu di skala kuliah gitu. Salah satu orang yang lambat dalam berhitung gitu. Oke. Dan yang terjadi kan mau balik sekolah nih, biasanya balik sekolah guru-guru suka kayak apa ya? Ayo tebak-tebakan kali-kalian gitu. Hmm. Nah, itu GG tuh terakhir sampai nggak bisa jawab apa-apa karena emang nggak bisa gitu. Saking Kayak cerdasnya gitu guru tuh terakhir. nyamperin, kenapa kamu iya bisa dibilang, kenapa kamu nggak jawab gitu. Hmm. Ya, Bu, karena saya nggak tahu gitu. Di sana tuh malah dimarahin gitu. Hmm. Kamu besok harus ngapalin ini nanti dipanggil lagi ke depan. Akhirnya besoknya nggak sekolah karena takut. Karena takut. Nah, saat itu Nah, sebenarnya GG tahu nggak kemampuan
GG sendiri di mana pada saat masa Digambar sih. SD? Gambar, ilustrasi. Waktu SD. Hmm. Jadi saya lebih suka menggambar gitu daripada berhitung gitu. Karena menurut saya berhitung itu kayak liatin angka tuh kayak muter-muter 1 kali sekian, bagi Rumit, sekian dan lain-lain gitu. rumit lah ya. Gitu. Bisa dibilang rumit. Oke. Mulai Nah, ini masuk ke SMP. oke. Tapi emang sebelumnya juga GG itu tuh dari kelas 3 kan nggak bisa jauh gitu. Kelas 4 GG ranking 1. Kelas 5 GG 1. Kelas 6 ranking 2. Itu tuh yang nggak bisa dilakuin tuh cuman matematika, yang akhirnya GG harus lebih cerdik lagi. Akhirnya GG kalau ujian nyontek yang matematika. Gitu sih. Jalan Ya, sesat gara-gara kemampuan GG memang jalan. tidak dieksak berarti. Iya, iya. Seperti itu. Nah, tapi Nah, sekolah SMP nih, sekolah. saat itu apakah sekolah tahu bahwa GG itu sebenarnya kemampuannya di mana begitu? Apa tidak ada sama sekali ruang untuk mengembangkan diri sebagai seorang GG begitu? Oh, itu tuh sampai kelas 6 baru dikasih ruang. Jadi Ruang apa itu? tuh kalau ruang kayak kita tuh di kelas dilombain. Lomba menggambar untuk mewakili SD kita sendiri gitu. Oke, oke. Itu ingat masih di satu kecamatan Mangkubumi gitu, kalau nggak salah. Itu GG dapat juara 1 tuh menggambar dan akhirnya Kecamatan. mewakili sendiri gambar. Sekecamatan, gimana? Ya, kecamatan ya, sekecamatan. Nah di Dari situ 6 dikasih tahun, ruang ternyata dari bisa 6. mewakili SD untuk menggambar. Nah akhirnya di sana baru ya itu kan kelas 6 ya, GG keluar ya udah akhirnya gitu. Gak tahu sampai sekarang lanjut atau ruang buat anak-anak belajar kayak kita tuh digambar gitu dan dikasih ruang gitu. Gak tahu tuh sekarang kayak gimana. Tapi kemungkinan jika sejak dini GG diasah di ilustrasi, mungkin akan lebih matang di hari ini gitu. Ya, Tapi ternyata bisa. selama 6 tahun itu hanya tahun terakhir di kelas 6 itu pun hanya persiapan lomba begitu. Iya. Nah, kemudian Iya. diasah tidak kemampuan ilustrasi itu. Nah, ini kan mulai masuk SMP nih. SMP mulai kayak oh ya udah, mungkin saya digambar gitu. Masuk SMP ada kesempatan lagi nih masuk sekolah kelas favorit gitu kan. Dulu tuh kelas H gitu. Terus tahun pertama di kurasi yang ranking 1 sampai 10 dikumpulin di kelas A. Nah, GG masuk ke kelas favorit lah bisa dibilang kayak gitu. Tapi setelah masuk kelas favorit ternyata ketinggalan dari segi teori. Sumpah. Itu kayak satu kompetitor di kelas itu orang-orang cerdas gitu. Dan ya basically emang mungkin GG digambar gitu ya, bukan di teori. Tetap aja ketinggalan. Mulai diasah, ikut beberapa lomba kelas gitu. Ada juga waktu itu di SMP. Bahkan sempat ada ekskul menggambar kayak gitu. Cuman kesini banyak kompetitor. Terus ngerasa bahwa ini sulit. Mungkin karena metode guru mengajarnya tuh nggak pas sama GG gitu. Akhirnya merasa diri itu sulit gitu untuk melakukannya. Itu waktu SMP. Nah setelah itu masuk SMK. Nah di sini mulai digali lebih fokus lagi. GG masuk SMK
jurusan desain komunikasi visual, Oke. DKV. Itu Itu kan nyambung tuh, Ge. grafis. Mulai nyambung tuh. Hmm, tuh kayak dulu tuh mau masuk ke STM SMK 2 dengan jurusan komputer di STM tuh gak keterima. Akhirnya secara tidak sengaja temen tuh nyaranin ya udah ke SMK 3 aja yang di Gobras masih deket. Gak tahu SMK 3 itu isi jurusannya apa aja. Terus yang dilihat-lihat ada DKV. Ya udah desain komunikasi visual nih kayaknya boleh nih untuk dimasukin. Nah dari sana ternyata untuk masuk ujiannya pun disuruh menggambar. Ini yang jadi kayak semangat nih buat ngejalanin sekolah gitu. Oke. Akhirnya ke desain dengan ujian yang menggambar itu. Setelah itu ya lulus, ternyata masuk ke DKV 1, kelas favorit lagi. Yang orang-orangnya tetap sama aja teori. Mereka tuh ngejar hal yang bisa dibilang mungkin secara keseluruhan teorinya oke, tapi mungkin secara praktek dilihat-lihat lagi ternyata memang agak kurang gitu. Nah, disitulah mulai dunia desain grafis gitu. Kayak bikin logo, banner, poster, dan lain-lain. Mulai kayak, ini mungkin jalurnya ke sini. Si desain ini yang jadi akhirnya GG pegang gitu. Dari awal sekolah dia kayak gitu, SMP, terus mulai masuk ke SMK. Berarti keyakinan potensi yang dimiliki GG itu sebenarnya di SMK berarti setelah jenjang sekolah dilewati SD, SMP sampai SMK yakin bahwa kekuatan di ilustrasi desain visual lah. Itu. Sementara secara teori agak kesulitan untuk menangkap. Hanya secara praktik justru lebih baik gitu ya. Ya, lebih dominan sih. Menurut GG, setelah yakin di dunia visual, mampu membuat ilustrasi, logo, dan segala macam, karya pertama menurut GG kapan, apa, dan tentang apa gitu? Dari desain ya. Desain itu karya pertama tuh poster. Itu waktu ujian akhir. Jadi sebenarnya ada kesempatan buat dulu tuh lomba nasional gitu di desain. Itu malah juara 2. Nah, yang naiknya tuh yang juara 1 buat dikirim ke Jakarta. Dulu itu bikin poster. Ternyata nggak ada rezekinya buat ikut lomba nasional. Tapi itu merasa karya pertama gitu. Karya pertama yang GG mengcombine dari Photoshop sama Corel. Mungkin kebanyakan anak-anak sekolah kan kalau misalkan GG bikin poster, ya bikin posternya yang mereka bisa bikin aja dari satu software. Kayak misalkan Corel, ya udah mereka pakai Corel. Nah, GG mengcombine dari Corel. Cuman ya mungkin hasil yang juara 1 lebih oke ketimbang GG gitu. Itu waktu ujian akhir. Nah, lalu lulus kan dari SMK. Nah, setelah lulus tuh arah hidup GG kemana? Setelah lulus, karena masih percaya dengan sesuatu yang ini desain dan bisa dibilang GG pengen serius di desain gitu. Akhirnya kerja di percetakan. Oke. Percetakan kayak tukang setting. Layout gitu. Kayak gitu. Tukang nyeting lah kayak gitu. Cuman ternyata kerja di percetakan tuh semakin menghambat. Karena ya kita perkembangannya cuman kayak orderan aja gitu. Ini bikin ini kayak gini.
Hmm. Ini kayak gini, bikin kayak gini, ya udah akhirnya cuman ngikutin apa yang customer mau. Kadang kan untuk karya kan susah juga ya. Kita bikin sesuatu yang pengen, tapi di perusahaan itu nggak bisa ternyata. Itu kan untuk bisnis ya, bukan untuk idealisnya kita sendiri. Hmm. Gitu. Hmm. Tidak Akhirnya kerja kayak gitu, fleksibel. terus jadi capek. Akhirnya ya udahlah, nerima orderan logo aja. Hmm. Kadang ada yang minta bikinin logo gitu ya, Berapa lama itu atau waktu enggak bikinin percetakan, Ge? percetakan 6 bulan. Nah, setelah 6 Jadi bulan setelah itu, lulus sekolah tuh, setelah 6 bulan itu mulai masuk kerja di PT. Nyoba dulu kerja di PT kayak gimana. PT apa? Ternyata semakin gampang, semakin hilang untuk hal-hal yang kayak menggambar, desain, dan lain-lain. Karena butuh waktu untuk istirahat ternyata setelah balik di PT itu. Oke. Nah, setelah itu mulai masuk ke dunia F&B. Dulu kerja jadi tukang cuci di Bandung. Hmm. Yang itu tuh nggak tahu kayak gimana, F&B itu kayak gimana, kerja di coffee shop tuh kayak gimana. Sedangkan ada kesempatannya buat jadi tukang cuci. Kenapa Hmm. namanya Gegeroh Docup? Hmm. Itu emang berhubungan dengan waktu sekolah namanya GG, terus beres sekolah kerja ternyata masuk ke jadi tukang nyuci. Ya kalau Gegero kan dari bahasa Sunda ya, Hmm. Gegero Docup ya Cuci. emang tukang cuci. Oke. Nah di sana tuh barista di Bandung tuh ternyata kopi itu bisa digambar. Hmm. Nah ini yang jadi ketertarikan lebih jauh lagi tentang kopi. Oh ternyata kopi itu bisa digambar, desain masih berhubungan dengan kopi. Berarti, Ge, alasan Ternyata kesini-kesini kamu lagi. masuk ke dunia barista itu sebenarnya karena di dunia perkopian tuh kamu bisa menuangkan bakat kamu gitu ya dalam menggambar. Yang apa Nah yang itu di cup itu kan, yang di cup bisa. Oke, kemudian kayak menggambar di kopi gitu. Maksudnya kopi ternyata bisa digambar, dan itu tuh seni, bisa dibilang ya seni grafis juga bisa. Terus apa ya, gambar-gambar kayak bunga, hewan, dan lain-lain. Dan butuh apa ya, kerja keras yang sangat-sangat lumayan, meluangkan waktu untuk bisa bikin itu tuh. Nah akhirnya ya terjun di industri kebaristaan, industri kopi itu. dari tahun Karena berapa? ketertarikan saya dengan desain Dari tahun itu berapa? tahun 2018 awal deh kalau nggak salah, di Bandung. Oke, cukup Jadi panjang bang, juga ya dari tapi 2014 lulus SMK, ya, 2015, 2016, sekitar 3-4-5 tahun berproses gitu, ya, menemukan hidup, titik hidup, sehingga ajak di mana di usia sekarang untuk mengkombinasikan keinginan, bakat dengan ekspektasi dunia industri lah gitu ya. ya, Nah, kemudian hari ini apakah sudah menemukan titik temunya dalam hidup gitu? ya. Jadi selama perjalanan untuk kerja di industri kopi dan ngulik beberapa hal tentang kopi, kopi menurut gue salah satu ketenangan hidup. Kayak ternyata di kopi itu setenang ini. Kenapa Diawali merasa dari saya, tenang? ya. Kenapa merasa tenang? Gimana? Kenapa merasa tenang di dunia kopi? Karena satu hal yang ini tuh bisa dibilang kayak, yoi,
Yoi, sorry Yoi. Sorry apa dulu. Lagi di Itu coffee shop. di sekarang tuh di kedai mana? Ge? Kan ngebangun yang Ini kemarin di tuh dapur kopi nih. kan sebelumnya apa gitu. Apanya? GG kan bikin coffee shop di Dewi Sartika itu. Oh, Hill Inside. Ya, Itu Hill kan Inside. masih ada atau sudah menjadi purba? Udah jadi ini sih, udah jadi kenangan Berarti udah oke. Iya. Jadi emang Kenapa? Bentar itu ceritakan dulu membangun apa itu Hill Inside kenangan. itu Hmm. dari Nah, ketenangan ke Hill Inside gitu. ya kayak kenapa merasa tenang di kopi. Pertama, ketika GG menyeduh kopi, GG selalu menganggap bahwa ini itu seni Hmm. menyeduh. Ada beberapa tahapan yang mungkin tidak perlu ditanyakan, tapi untuk dinikmati secara prosesnya, tidak untuk dipertanyakan, cukup untuk dilihat pun nyaman gitu. Kayak mau nyeduh kopi tuh GG harus prepare selama 1 jam atau enggak 2 jam. Kasarnya mau ibadah gitu. Prepare dulu kayak Ritual. ritual. Bener, kayak ritual itu bersihin grinder, misahin kopi defect atau enggak prepare air dan lain-lain sampai segelas kopi. Itu tuh ketenangan pagi-pagi kalau GG mau nyeduh, mau ngopi. Dan itu ngerasa kayak untuk menikmati hidup itu ternyata sesederhana ini gitu. Tidak melulu harus kayak wah atau gimana gitu. Cuman cukup untuk lakukan apa yang kita senangi gitu. Serius, totalitas, dan ya silakan menikmati hasilnya gitu. Dan itu mulai ngerasa bahwa ternyata ketemu dengan bisa hal ini. menghidupi dan apa namanya istilahnya hobi atau minat bakat yang dicari GG dalam hidup tuh kemudian tetap bisa menghidupi begitu kan? Ya meskipun kerjaan ini tidak membuat saya kaya, minimal bisa membuat saya hidup. Tapi kan Gitu. kayak hati, kayak ketenangan. Itu kan Ya, heal. bisa Itu kan heal. makna dari heal inside itu. Ya, Meskipun barulah di secara sana. fisik jadi purba, tapi secara soul, kejiwaan terus hidup. Iya, itulah Heal Inside. Saya membangun kedai kopi kecil di Dewi Sartika nomor 15 dengan kursi seadanya dan peralatan serius. Itu bisa mungkin menjadi hal yang kayak orang tuh sekarang sangat-sangat merindukan Heal Inside. Karena nggak ada lagi atau enggak sedikit tempat kopi yang bisa diajak buat ngobrol, sharing atau dan lain-lain ya. Maksudnya yang apa ya, memikirkan Interaktif. hal interaktif kayak gitu. Ya GG mah harap teh lebih banyak lagi coffee shop yang kayak gitu dan mereka tuh bisa membangun cerita-cerita menarik di setiap harinya tuh. Ya kenapa jadi barista? Ya ceritain kenapa jadi barista. Atau enggak, kenapa kamu tidur kopi lokal, bukan kopi luar? Diceritain dan lain-lain. Dan itu tuh salah satu ketenangan pribadi, interaksi dengan orang-orang, menceritakan pengalaman atau enggak bercerita tentang hari ini sambil nyeduh kopi. Terus ya kopi ini tuh penghubung antar manusia gitu. Jadi alat media Dan untuk itulah Heal Inside. komunikasi gitu ya. Orang yang suka cerita kalau Jadi kopi itu untuk menjembatani antara pelanggan dengan pemilik kedai atau orang-orang yang bukan cuma tidak tangga. kenal sama sekali tapi bisa terhubung, terkoneksi. Nah, itu. Seperti itu, Abdu. Tapi kenapa Heal Inside close the door gitu?
Hill Inside mungkin beberapa faktor ya. Nah, bisa diceritakan Ya, kenapa Hill COVID, Inside harus tutup gitu? Hill Inside tutup tuh mungkin ya gara-gara Hill Inside berdiri ketika ada pembatasan apa ya dulu tuh? PJJ, Pembatas PJJ, apa? social PSBB. distancing, PSBB, PSBB. PSBB pertama itu ketika COVID mulai datang ke Indonesia katanya. Hmm. Kayak ngebangun Hill Inside lagi ngechat, nggak ada orang sama sekali. Jalur Dewi Sartika ditutup. Udah kayak menikmati hidup kesendirian aja di pusat kota. Ini mau buka usaha dan mau buka kedai gitu, dilarang dine in, harus take away. Di sana mulai kayak mikir, Hill Inside bukan kopi untuk take away. Fungsi Hill untuk berbicara dengan kalian tentang apa yang berhubungan. Ya, bertatap muka. Mulai dari situ ya masih ya masih bisa bertahan di 1 tahun nyampe bulan Januari. Januari Februari masih ternyata semakin kesini semakin apa ya, nggak bisa dipertahankan ya karena ekonomi. Akhirnya semakin kekikis. Ironi juga ya. Satu sisi barisan akhirnya anak muda tuh mau membuka usaha, tapi di sisi lain ya alam, peristiwa global memaksa semua pemerintah setiap negara untuk bereaksi, membatasi karena penyebaran COVID itu sendiri. Tapi kemudian teman-teman anak muda yang masih baru mau bangkit langsung dirubuhkan begitu ya. Apakah ada pihak yang memberi solusi tidak, G? Apakah ada pihak yang sebelum tutup nih Hill Inside di masa pandemi? Ini kan inisiatif anak muda yang mau mengembangkan diri dalam dunia industri. Nah, ada pihak nggak yang mensupport, mendukung untuk bangkit dan untuk mencari jalan keluar? Atau hanya udah tutup aja gitu? Ada sih. Kalau dipikir-pikir mungkin bantuan doa bisa jadi. Atau enggak penyemangat kayak ayo udah semangat yuk, bisa yuk gitu kan. Karena di masa COVID ini semua orang sangat butuh dengan uang. Akhirnya kan mungkin mereka cuma bisa menyemangati aja gitu tanpa ngasih solusi duit gitu untuk biaya kontrakan misalkan atau enggak biaya lain gitu. Ternyata emang GG sendiri tidak melulu tidak membiasakan untuk minta atau minjem gitu. Ya, itu keren. Karena yang ditakutkan jangan pernah jangan pernah meminta, caranya dengan meminta gitu. Kalau mau berusaha berjuang tuh caranya nggak meminta, tapi biarkan merespon sekitar kita untuk merelakan gitu. Akhirnya kan tidak terpaksa gitu. Oke, kemudian? Ya, kemudian setelah mulai masuk ke harus mikirin otak buat bertahan hidup, akhirnya ya satu hal yang dipegang ya amor fati patum beruntung, mencintai takdir. Kalaupun emang takdirnya harus tutup, akhirnya ya udah ditutup dulu. Tapi masih ada bara, maksudnya di hati itu masih ada bara. Hill Inside itu nggak bakalan mati sampai kapanpun gitu. Mungkin suatu hari bisa jualan lagi dengan model yang baru, misalkan dengan inovasi yang baru gitu. Berarti pas Hill Inside tutup, cuman ya merelakan aja sih. Terus melakukan apa gitu? Setelah Hill Inside tutup? Hill Inside tutup yaitu diputerin lagi sama Ade. Sekarang diserahin tempatnya sama Ade.
Tapi lokasinya di sana di Dewi Sama jualan Sartika. kopi tapi nggak mencair. Hmm. Terus GG sendiri, Ya masih di Dewi Sartika. GG Cuman se- GG beda sendiri konsep sama sekarang warna. sekarang gimana? Sekarang di bisa masuk ke industri keramik sih. Kalau GG di industri Hmm. keramik sama industri buah sekarang tuh. Kenapa keramik? Karena keramik sesuatu yang bisa menghubungkan lagi dengan desain, Hmm. bentuk, warna, Oke. corak, art untuk bikin satu keramik itu ini kan seni terapan ya. Kalau Hmm. nggak salah ya, seni terapan ya. Oke. Sesuatu yang bisa dinikmati seninya dan bisa dipakai gitu, Oke. fungsional. Fungsional ya. Seni Kayak terapan itu bikin art berfungsi. Tidak keramik. tidak sekadar hiasan gitu, Ge. Kalau misalkan payung gelis kan itu seni murni gitu. Hanya hiasan, pajangan gitu. Tapi tidak berfungsi untuk iniin pas hujan, tidak berfungsi gitu. Kalau payung gelis Hmm, itu kan iya, murni hanya untuk hiasan pajangan gitu, belum ada iya, modifikasi bahwa itu berfungsi juga gitu. Kalau iya. di Jepang kan payung semacam payung gelis itu kan memang berfungsi gitu. Ketika hujan ya untuk bisa menahan hujan, meneduhi ketika berjalan gitu. Pas terik. Nah, Nah, seni terapan keramik memang keramik kan memang untuk lantai dan bisa hmm, menuangkan art seperti yang ya GG bilang tadi. Nah, terus ini sudah berapa lama? 1 tahun ke belakang sih kalau di industri. Tapi ngulik mah emang di 2 tahun ke belakang berarti. Hmm. Nah, Ya mulai pengen tahu apa sih si keramik itu gitu. Clay itu apa? nah, sudah memberi dampak ke kehidupan GG industri keramik ini. Sangat besar, Seperti sangat besar. apa Dampak besarnya? Sebesar misalkan pertama mungkin nih Inggris menemukan uh, jodohnya gitu. Nah, kalau GG ya ini bukan gibah ya, itu fakta gitu. Maksudnya ya itu fakta. ketika GG menemukan dunia keramik tapi Uh, bisa tetap ya menuangkan desain art visual di keramik selain art juga fungsional itu seperti itukah atau bagaimana? dampak ini tuh diawali dengan ini sebenarnya salah mantan sih ya bodoh. Salahnya karena apa? Ini tuh keinginan kita berdua sebenarnya. Hmm, berarti kecelakaan. Dulu ya masih nah, mantan GG barista juga gitu. Hmm, Terus dia tuh kayak ngobrol-ngobrol panjang lebar udah lama juga terus bilang ih ke Yogyakarta yuk ngapain ke Yogyakarta hmm, 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 ke tempat keramik ke ini lah kenapa keramik bla 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 terus dia bilang kayak kayaknya asik ya kalau udah nikah hmm, hmm, terus punya studio keramik dia bilang kayak gitu. hmm. Dikira Terus kode gitu, Ge. iya sih bisa bisa bilang emang kode gitu. Setelah itu mulai kayak dipikir-pikir ini tuh keinginan kita berdua terus emang yang akhirnya harus bisa dengan jarak Hmm, pisah dengan jarak terus kepikiran nih kayak bisa nggak ya bikin studio keramik toh hmm, dia udah kerja di luar kota terus emang nggak fokus di sana gitu akhirnya GG mulai masuk ke ranah industri keramik dan hmm, hmm, dampaknya untuk kehidupan ya pertama ini jadi sesuatu yang baru ya terus desain
grafis terhubung, seni, tanah, mengurangi polusi udara, karena keramik kan bisa diukur lagi ya. Kalau kita beli keramik, itu pecah, itu bisa Didaur diukur ulang. lagi, terus bisa didaur ulang. Setidaknya lebih ke pengen lebih baik lah, seenggaknya merubah dari diri GG sendiri itu untuk lingkungan. Sebentar, Ge. Apakah ada kaitannya antara tutupnya Hill Inside dengan putusnya kalian dengan mantan itu? Aduh. Enggak ada. Enggak. Heal Inside ya, pure Heal Inside. Ya putus mah ya udah lama sih juga. Kan itu kan masa Kemarin. transisi. Sepertinya masa transisi dari Hill Inside hijrah ke dunia keramik gitu. Aduh, bisa. Tapi oke lah. Nah, sekarang kan pasti di dunia barista itu ada capaian-capaian nih, gitu. Capaian-capaian tertinggi di dunia kebaristaan itu apa saja? Terus sebetulnya perjalanan kebaristaan GG itu kan tidak di Tasik. Pernah kan di Jogja, di mana lagi, Ya, dan mengikuti apa di kompetisi-kompetisi. Itu coba ya. ceritakan, jelaskan. Awal mula ikut lomba tuh di Bali sebenarnya. Oh, Ketika GG mulai berhubungan dengan teman-teman di Bali yang punya satu keseruan yang sama, akhirnya GG ngulik di sana untuk ke latte art. Balik lagi ke gambar. Karena lomba latte art itu salah satu lomba yang GG senangi. Oke. Akhirnya setelah melewati puluhan bahkan ratusan kompetisi mungkin ya, baru masuk juara 1 di Banyuwangi. Bahkan bukan di Bali, di Banyuwangi. Banyuwangi juara 1. Udah mulai terbentuk bahwa GG tuh pengen di latte art, menggambar gitu. Dari situ pindah ke Jogja, dapat lagi juara 3 di latte art, masih di latte art, masih menggambar. 6 bulan tuh balik ke Jogja, balik lagi ke Bali. Nah di Bali ikutan lagi lomba yang beda, lombanya cup tester, jadi ngetes kopi. Simulasi dari 8 line berarti 24 cup, ngebedain mana yang salah. Dan alhamdulillahnya tuh nyangkol juara 2 di cup tester di Bali itu. Oh oke, ternyata bukan cuma menggambar, ada bakat lain mungkin yang GG ulik gitu. Dari segi tester rasa. Ikutan cup tester, ternyata juara 2 cup tester. Balik lagi ke Jogja. Setelah di Jogja, ikutan lomba manual brew. Nyeduh kopi manual. Itu dapat juara 4. Akhirnya kayak kopi itu bukan cuman ya kalian barista, kalian kerja di bar, kalian ngulik cuman misalkan latte art. Ya udah, saya mah fokus di latte art aja, yang lain enggak. Nah, GG tuh ngebakar batasan-batasan seperti itu, bahwa yang disebut barista itu ya harus bisa mau latte art, manual brew, terus cup tester, roasting di kebun dan lain-lain. Itu mungkin dari keseluruhan ya setidaknya dasarnya harus tahu dan dicoba ya gitu untuk ngejadinya kayak gitu. Akhirnya ada kesempatan ya itu pencapaiannya. Sama satu lagi mungkin ya, setelah melewati beberapa tahun untuk di industri kopi, ini terhubung dengan keramik yang akhirnya GG bikin satu dripper untuk penyeduhan manual brew, aqua drip. Nah, ternyata perkembangan si barista itu bukan cuma hanya menyeduh. Setelah kesini itu ternyata kalian pun bisa berpotensi untuk menghasilkan alat-alat. Karena mungkin internet of kan sekarang 4.0 dan lain-lain misalkan. Jepang udah jauh lebih maju lagi untuk alat-alat. GG mikir bahwa mungkin GG bisa mengikuti setidaknya orang-orang Jepang meskipun masih jauh gitu. Akhirnya bikinlah itu alat itu. Untuk pengiriman juga udah nyampe US juga, Filipina juga.
ke Arab juga udah. Hmm. Itu Gitu produk sih. siapa, Ge? Keramik, dripper, alat kopi. Maksudnya hasil yang ke Arab kemana-kemana itu punya siapa? Punya GG. Oh, udah ekspor berarti Heeh. Cuman masih melalui. mikir lagi karena takut juga ngirim keluar tuh dari pengiriman kitanya. Hmm. Takutnya pecah kan ketika ke sana tuh. GG masih masih belajar untuk pengiriman kayak gitu. Hmm. Masih nyari link-link kayak harus kemananya dulu. Eksportir biasanya. Deg-degan ternyata. Ya, agak deg-degan ternyata. Oke. Nah, jadi Gitu sih. tapi di luar barista, di luar dunia keramik, dunia desain art, visual, sempat ada aktivitas-aktivitas lain. Misal waktu dulu kan dengan si Breng kan sekarang udah jadi artis gitu. Yoi. 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 Si Ya, ya, ya. si Ujang sudah berumah tangga gitu. Itu kan Iya, aduh. sebenarnya dulu ya kalian dengan si Inggris misalkan itu dunia apa menurut Gege? Sampai kan Ya, itu dunia waktu itu tampil di perpustakaan Kemendikbud kementerian ya. di Jakarta. Tapi kan itu sebuah perjalanan. Tapi menurut Gege itu makna perjalanan sisi itu apa gitu? Itu bisa Sebuah dibilang gerbang. kecelakaan gitu atau tragedi? Tragedi bisa, tragedi bisa, tapi menurut GG itu tuh pintu gerbang sebuah pengetahuan menurut GG. Jadi Hmm. perjalanan itu tuh bawa GG yang akhirnya sampai sekarang GG gak balas baca. Hmm. Dan terima kasih untuk teman-teman teman-teman satu gerbong yang udah ngebukain kayak kamu tuh jangan malas baca karena Hmm. kamu gak kuliah gitu. Kamu tuh gak kuliah yang akhirnya harus kuliah sendiri gitu. Jadi nyari referensi, baca buku dan lain-lain. Tahu nggak itu Gitu sih. yang nonton di depan kalian tuh siapa, Ge? Itu guru besar Universitas Malang, profesor, dia yang menjabat beberapa pejabat di Kemendikbud dan itu orang penting yang mungkin kalian tidak tahu mereka itu bahwa orang penting. Iya, Tapi mereka tahu iya, bahwa kalian itu orang-orang penting. iya. Itu sebenarnya Dan itu kayak dibalik kalaupun gitu. GG tahu, ya kalaupun Kenapa? GG tahu misalkan itu orang penting, itu kayak mungkin blank akhirnya mereka main tuh kayak tremor aja gitu. Enggak, maksudnya Tapi bahwa yang penting itu adalah bukan mereka, tapi kalian. ya, Jadi orang-orang penting itu merasa tidak penting lagi karena pentingnya kalian hadir di acara itu adalah lebih penting gitu. iya, 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 paham. Ngeri ya. Ya sebenarnya Ya itu bisa dibilang dinamika hidup bisa apa saja, tapi asal kitanya punya visi, misi untuk menikmati proses kreatif apapun yang bisa jadi gerbangnya bisa di mana saja gitu. Bahkan ya, bisa di luar dugaan yang kita pikirkan karena kan ini dunia dan masa depan itu misteri. Ya, kita hanya iya, bisa menjalankan apa yang sedang digarap hari ini mungkin untuk jembatan ke masa depan itu. Jadi tidak akan iya. ada yang sia-sia selama itu sebuah perjalanan tapi dengan syarat dinikmati. Itu Nah, obrolan dari awal sampai detik barusan sebenarnya itu. Jadi kalau di resume ya, diringkas, eh, sekolah itu bukan berarti tidak bermanfaat atau tidak berpengaruh. Sekolah tetap berpengaruh dalam mungkin dalam konteks sosial kita.
kita punya teman Ya. minimal gitu. Tapi kemudian sekolah juga tidak bisa mengasingkan setiap anak atau setiap individu sehingga dia kaget dalam dunia realitas, dalam kenyataan hidupnya sendiri. Jadi pas misalkan kita kan mengalami masa transisi ketika keluar dari SMK, SMA, justru bingung saya itu siapa gitu. Dan Hmm, saya itu harus ya. kemana, arahnya itu harus bagaimana. Sepertinya sekolah di kita di Indonesia itu harus mengubah mindset bahwa lebih baik kita menyiapkan sumber daya manusia yang di mana Tuhan menaruh rahasianya di setiap anak atau setiap individu. Jadi menggali, Hmm, jadi prosesnya menggali sehingga Potensi. ketika dia keluar sekolah itu udah siap gitu. Jadi tidak mencari Ah, dari nol lagi. ya. Nah, obrolan ini itu GG tuh udah ke beberapa orang yang saya gali dalam proses sekolah sampai ke dunia kehidupan. Itu pada akhirnya memang eh, gamang, gamang gitu. Kecuali Gampang itu. bingung gitu, bingung. Oh ya. Kecuali orang-orang memang punya motivasi untuk mencari, mencari terus mencari dan Hmm, sebenarnya menemukan itu bukan soal seberapa cepat atau lambat, tapi seberapa lama dia ya. mencari, seberapa banyak kegagalan dia tapi terus bangkit, dan Hmm, seberapa jauh atau ribuan langkah dia lewati, dan dia tidak merasa itu sebuah akhir, tapi hmm. selalu membuatnya sebagai awal dan awal, tapi awal-awal itu adalah apa namanya, pertautan, tali gitu. Tali Hmm. misalkan kayak tadi Hill Inside harus tutup, Berkesinambungan nih. heeh, tapi itu tidak berarti Nah, berakhir. Tapi kan kemudian mencari lagi kayak ke dunia keramik. ya. Nah, Indonesia butuh Hmm. orang-orang yang tidak patah. Bukan soal patah hati saja, tapi patah mental. Aduh, ya. Tapi kalau Fondasi berarti ya. ya, kalau yang bahaya itu kan mental, gitu. Kalau patah mentalnya udah, Hmm. dia Ya. merasa hidupnya selesai. Padahal masih bernapas gitu. Hmm. Nah, untuk memberi motivasi, semangat, atau apapun itu ke anak remaja atau anak yang masih sekolah, atau dia yang masih mencari, dan supaya didengar oleh mereka yang mungkin sedang kebingungan di masa remajanya gitu. Closing Dari statement. Ya. closing statement. Simpel sih. Kalaupun jika kalian senang melakukan sesuatu, ya lakukan tanpa harus melihat apa yang jadi hambatan gitu. Terus kalaupun itu terhambat, lampaui batas, karena mungkin ini tuh step ketika kita harus melampaui batas dan padahal sedikit lagi gitu. Ya cobalah untuk, karena ya itu balik lagi ke tadi, fondasi mental belajar mungkin ya. Yang kadang kita tuh menyerah di akhir yang mau terlampaui gitu. Jadi cobalah sedikit lagi untuk melakukan itu. Tapi balik lagi sama kadar kita sendiri gitu. Maksudnya kayak yang akhirnya mungkin bisa sakit gitu. Oke. Itu sih aku dulu. Untuk teman-teman yang belajar mungkin di masa pandemi kayak gini kayak pusing gitu ya. Banyak tugas dan lain-lain. Kadang kayak belajar tuh kok online gitu. Terus kayak kita dengerin tuh kayak
nggak ada interaksi kayak care-nya guru ke murid itu seperti apa, ya cuma di layar aja gitu. Ya untuk kalian tetap semangat, jangan sampai si pondasi mental itu rusak. Kita harus bangun lagi mindset-mindset dari hal sederhana, yang itu tuh balik lagi ke diri kita sendiri. Apakah kita bisa melampauinya atau enggak? Apakah kita udah melakukan ini tuh secukupnya? Atau malah kita merusak diri kita untuk hal yang ini tuh padahal udah secukupnya tapi harus dipaksain terus, Oke, kayak oke. gitu. Oke, terima kasih Ge kalau bisa saya simpulkan dari percakapan dan pengalaman apa yang sudah ditemukan oleh GG adalah untuk konteks hari ini sebenarnya mungkin kita masing-masing harus terapi mental diri masing-masing Ya, dan tidak mudah patah, kemudian mengelola pola pikir mindset untuk tidak rubuh. Yang penting kan heal inside, kita harus punya sisi menyembuhkan di tengah tekanan, desakan. Dan oke, selamat malam, sukses selalu. Salam heal siap Om inside. Bodo. Salam heal inside. Kita menyembuhkan dari dalam ya. Oke, betul. Sembuh dari dalam Yuk, kita yuk. sendiri. Thank you.